تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Mimpi para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah wahyu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dari Ubaid bin Umair rahimahullah, bahwa beliau berkata, ru'yal anbiya'i wahyun thumma qara'a inni ara fil manami anni adbahuka. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Kemudian Ubaid bin Umair rahimahullahu taala berkata, beliau membaca ayat tentang cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Inni ara fil manam anni adbahuk. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau wahai Ismail. Hadis ini secara sanad dia lemah. Kenapa? Karena Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkannya secara mu'allaq, tidak pakai sanad. Akan tetapi hadis ini dikuatkan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ru'yal anbiya'i haqqun atau wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Berkata Imam Al-Muzani, sahabatnya Imam Asy-Syafi'i, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i berkata, ru'yal anbiya'i wahyun wa qad ruwina an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala ru'yal anbiya'i wahyun wa tala inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar. Imam Asy-Syafi'i mengatakan mimpinya para nabi adalah wahyu, dan kami telah meriwayatkan atau kami telah dapat riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata mimpinya para nabi adalah wahyu. Kemudian Abdullah bin Abbas membaca ayat ru'yal anbiya'i inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, aku bermimpi wahai Ismail anakku, aku menyembelih engkau. Maka apa pendapatmu? Kata Nabi Ismail alaihissalam, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan untukmu. Ini menunjukkan pendapat yang lebih kuat bahwasanya ru'ya, mimpi para nabi adalah wahyu. Ini poin yang keempat tentang mimpi. Mimpi para nabi adalah wahyu. Kenapa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf ayat 3, ayat 4 dan 5 beliau bermimpi. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai bapakku sayang, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku ada 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat mereka seluruhnya sujud untukku. Kemudian Nabi Ya'qub alaihissalam sang bapa mengatakan, ya bunayya la ta'sus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku sayang, janganlah engkau menceritakan mimpimu tersebut terhadap saudara-saudaramu. Ini poin pertama dari nomor 4, bahwasanya mimpi para nabi adalah wahyu. Sekarang masalah mimpi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mimpi selain dari Nabi alaihi wassalatu wassalam juga wahyu? Selain dari para nabi alaihi wassalatu wassalam juga wahyu. Karena sebagian dari kelompok-kelompok Islam selain dakwah salaf, mereka mengatakan bahwasanya salah satu referensi hukum di dalam beragama adalah mimpinya para wali. Mimpinya para wali. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah." Mimpi yang baik adalah satu bagian dari 47 bagian dari bagian kenabian. Kata mereka, kalau seandainya wali Allah Subhanahu wa taala bermimpi, maka itu berarti wahyu juga. Jadi kalau seandainya ada orang di zaman sekarang mendapatkan mimpi, di dalam mimpinya dia mendapatkan salawat yang baru yang disebut dengan salawat hetayo. Saya baru dengar juga ada salawat wik-wik, la haula wala quwwata. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau dia bermimpi mengaku mendapatkan salawat yang baru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun dari Nabi Khadir alaihi salam, yang benar adalah Khadir namanya ya, bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar Khadir, kha dhat ra. Maka mereka mengatakan itu adalah juz min 46 juz'an minan nubuwah. Itu adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjawabnya? Dengan pendalilan seperti ini. Akhirnya nanti kalau ini dibiarkan, masalah ini dibiarkan, akhirnya apa? Yang terjadi adalah orang seenaknya mengklaim bahwa dia sudah bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah bahwa ini salawat baru, ini boleh berzikir dengan zikir yang baru, ini salat, ini tata cara salat yang baru, ini ada salat yang baru, dengan dalil bahwa itu mimpi. Dan biasanya yang berdalil dengan seperti ini adalah para kelompok-kelompok tasawuf. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat perkataan para ulama rahimahumullah taala tentang hal ini. Di antaranya perkataan Imam Al-Khattabi rahimahullah. Beliau mengatakan, makna al-hadis anna ar-ru'ya ta'ti ala muwafaqati an-nubuwah li'annaha juz'un baqin minan nubuwah. Makna hadis adalah bahwa mimpi yang benar, yang baik, apabila mimpinya sesuai dengan syariat Nabi. Kenapa? Karena dia bagian dari bagian kenabian, bukan membuat syariat yang baru. Ini hati-hati para ikhwan. Ini perkataan Imam Al-Khattabi rahimahullah. Kemudian perkataan Imam Ibnul Athir rahimahullah di dalam kitab An-Nihayah. Beliau mengatakan, laisal ma'na anna nabuwah tatajazza. Bukan berarti makna bahwa kenabian itu dibagi-bagi. Wali anna man jama hadhil khilal kana fihi juz'un minan nubuwah. Karena siapa yang mengumpulkan sifat-sifat seperti ini, maka berarti dia mempunyai sifat kenabian. Bukan itu maksudnya. Jadi jangan sampai dengan dalil hadis ini kemudian membuat syariat baru. Tidak bisa. Kenapa? Karena hadis yang berbunyi juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Dia satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Bukan berarti membuat syariat baru. Kasus yang sama terjadi pada hadis sahih yang lain. Di antaranya al-anbiya al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Berdalil dengan hadis sahih ini, mereka akhirnya mengatakan bahwasanya boleh kita mengambil syariat dari para ulama. Para ulama boleh membuat syariat baru. Timbullah bid'ah hasanah. Padahal yang dimaksud daripada al-ulama warathatul anbiya, para ulama mewarisi para nabi. Apa yang diwarisi? Ilmunya para nabi. Otomatis tidak boleh keluar dari ilmunya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tidak boleh keluar dari syariatnya nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan baik-baik. Jangan sampai keliru dalam masalah mimpi ini. Jadi poin yang keberapa tadi saya sebutkan?
keempat ada dua pelajaran. Yang pertama, mimpi para nabi itu wahyu. Yang kedua, bukan mimpi yang baik benar memang dari satu bagian dari 46 bagian kenabian, tetapi bukan berarti membuat syariat yang baru sebagaimana perkataan para ulama rahimahullahu taala. Ada lagi sebagian orang berdalih dengan dalil ini bahwa karena mimpi yang baik itu salah satu dari 46 dari kenabian, berarti dia berhak untuk berbicara tentang hal gaib. Dia berhak untuk berbicara tentang hal gaib. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan nas Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi melain al-ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu man fis sama. Man di situ ismul mausul. Ismul mausul menunjukkan kepada keumuman. Siapa saja yang ada di langit dan di bumi, siapapun dia, tidak ada yang mengetahui al-ghaib kecuali Allah. Kemudian ismul mausul diletakkan dalam peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Illallah, hanya Allah yang mengetahuinya, tidak ada yang mengetahui yang lain. Jadi ini poin yang ketiga, yang dari nomor 4, bahwasanya tidak benar berdalil dengan hadis ini bolehnya seseorang menerawang akan hal gaib. Disebut di dalam ilmu tasawuf ahli kasyaf, mukasyafah, tidak benar berdalil dengan hadis ini. Coba perhatikan perkataan Imam Al-Maziri, la yalzamul alimu an ya'rifa kulla syai'in jumlatan wa tafsilan. Tidak mesti seorang yang alim, yang bermimpi dengan mimpi yang benar, akhirnya mengetahui akan hal gaib jumlah wa tafsila. Ada secara gaib baik rinci ataupun yang umum. Ini perkara penting para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.